Selamat malam Jemaat Kalam Kudus Ambon, salam damai sejahtera. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berdoa bersama-sama di dalam doa malam. Mari kita menaikkan pujian KPPK 37-38. Kita mau menyatakan kasih kepada Tuhan. Oh Tuhanku yang ku kasihi, jiwaku menyembahmu, Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatimu. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Dia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Mari jemaat, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu hanya karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, tapi Engkau menyatukan hati kami di dalam Kristus, di dalam kasih kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohonkan ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami memohonkan kuasa darah-Mu menyucikan hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan, kalau malam hari ini juga kami juga nanti akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Biarlah tidak ada yang menghalangi doa-doa kami naik ke hadapan-Mu Tuhan. Dan biar hati-Mu disenangkan, Engkau berkenan akan ibadah doa malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memampukan kami untuk memahami bagian-bagian daripada firman Allah. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan pada malam hari ini bertemakan misi Trinitarian di tengah pandemi COVID-19. Merebaknya berbagai penyakit pandemi seperti Ebola atau Corona itu mengundang pertanyaan, mengapa Allah yang Maha Kasih mengizinkan adanya pandemi? Alkitab khususnya di dalam Perjanjian Lama itu merekam berbagai peristiwa ketika Allah justru mencurahkan tulah dan wabah atas Mesir, atas Firaun yang menindas umatnya, dengan tujuan supaya seluruh dunia, khususnya pada waktu itu adalah Mesir, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang ada di seluruh bumi, yang tercatat di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14 sampai 16. Tuhan menggunakan tulah untuk memaksa Firaun membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, dan khususnya untuk melindungi dan membebaskan umatnya. Tuhan berdaulat penuh. Hal ini dicatat dalam Keluaran pasal 12, pasal 13, juga Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Allah juga telah memperingatkan umatnya akan akibat dari pelanggaran dan dosa. Ada dua kejadian di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Bilangan 16 ayat 49 dan Bilangan
25 ayat 9, di mana di dalam dua kejadian ini Tuhan membinasakan 14.700 jiwa dan juga 24.000 jiwa atas berbagai pelanggaran mereka. Dan setelah memberikan hukum Musa, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel mentaati. Kalau mereka tidak mentaati hukum-hukum Allah, mereka akan mengalami berbagai-bagai kemalangan, dan salah satu di antaranya mirip seperti gejala penyakit Ebola. Tuhan akan menghukum kamu dengan penyakit menular, bengkak-bengkak dan demam. Dan bencana-bencana itu terus menimpa kamu sampai kamu binasa. Ulangan 28 ayat 22. Ini hanya beberapa contoh saja dari berbagai tulah dan penyakit dari Tuhan yang diakibatkan karena dosa. Kadang sulit bagaimana membayangkan Allah yang begitu mengasihi dan penuh dengan belas kasihan justru bisa mengungkapkan murka atas ciptaannya. Namun jemaat sekalian, hukuman Tuhan itu selalu bertujuan untuk mengundang pertobatan dan pemulihan. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, Allah berkata kepada Raja Salomo, "Apabila aku tidak menurunkan hujan atau aku mengirimkan belalang untuk menghabiskan hasil bumi atau mendatangkan wabah penyakit ke atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari surga aku akan mendengar doa mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali." Jemaat, kita melihat di dalam perikop ini bagaimana Allah menggunakan bencana justru untuk menarik kembali umatnya ke hatinya Tuhan, menghasilkan pertobatan seperti Bapa Surgawi merindukan umatnya untuk kembali kepadanya. Dan kita juga melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan yang dialami oleh orang-orang Israel di tempat-tempat yang ia kunjungi. Dicatat di dalam Injil Matius 9 ayat 35, pasal 10 ayat yang pertama, Injil Markus 3 ayatnya yang ke-10. Sama halnya ketika Allah menggunakan tulah dan wabah untuk mengungkapkan kuasanya atas bangsa Israel. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan, bahwa ungkapan dia benar-benar adalah Sang Anak Allah. Ia mengaruniakan juga kuasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kepada para muridnya di dalam pelayanan mereka. Injil Lukas 9 ayatnya yang pertama. Allah masih mengizinkan penyakit menurut rencananya. Terkadang pandemi, penyakit-penyakit yang terjadi secara global itu merupakan satu resiko hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan tidak ada cara untuk memastikan apakah penyakit pandemi itu disebabkan oleh suatu pelanggaran rohani yang khusus. Namun kita tahu bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Surat Roma 11 ayatnya yang ke-36. Dan ia selalu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Munculnya penyakit pandemi bisa saja berkaitan juga dengan hukuman Allah atas dosa, atau bisa juga tidak. Pernah dicatat di dalam sejarah, ada kejadian Black Death di benua Eropa. Ketika itu di abad 13-14, Paus Gregorius yang ke-9 memerintahkan untuk memusnahkan semua kucing-kucing yang ada di benua Eropa karena dianggap binatang kucing ini berkaitan erat dengan praktek perdukunan. Dan ketika semua kucing yang ada dibantai, maka muncullah wabah penyakit pes yang dikenal dengan virus Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus-tikus. Dan jemaat sekalian, wabah di Eropa ini mengakibatkan korban jiwa 75 juta sampai 200 juta orang yang mati pada saat itu. Jemaat, bagi orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Penyakit atau pandemi adalah satu peringatan bahwa kehidupan di dunia ini itu begitu rapuh dan dapat hilang dalam sekejap. Dan pandemi juga menjadi satu peringatan bahwa separah-parahnya pandemi, neraka itu jauh lebih menyengsarakan. Maka perlu adanya satu kesadaran untuk datang kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bagi orang percaya, Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan harapan yang kekal. Karena darah Kristus telah tercurah di atas kayu salib bagi kita menjadi jalan pengampunan dosa. Lalu bagaimana sikap orang Kristen menghadapi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, jangan panik. Karena Allah masih memegang kendali. Alkitab menyampaikan pesan sejenis, jangan takut, jangan khawatir, lebih dari 300 kali di dalam Alkitab. Yang kedua, hiduplah dengan bijaksana. Ambillah langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terpaparnya penyakit dan berusaha melindungi dan memelihara keluarga kita semua. Yang ketiga, carilah kesempatan justru untuk mengabarkan Injil. Ketika manusia mengkhawatirkan nyawa mereka, justru di sana terbuka kesempatan lebar untuk berbicara tentang kekekalan, untuk membagikan kasih Kristus. Bagikan Injil dengan penuh keberanian dan penuh dengan belas kasihan. Dan selalu sampaikan kebenaran di dalam kasih. Dan sebagai kesimpulan, di wabah pandemi yang terjadi ini, Allah Tritunggal di dalam konsep iman Kristen adalah Allah yang berotoritas penuh dan mampu berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Allah juga menyatakan kedaulatannya atas bumi ciptaan dan segala isinya, di dalam kerangka penataan dan pemulihan kembali ciptaannya. Dan Allah menyatakan kehendaknya untuk memurnikan iman orang-orang percaya dan gerejanya. Dan Allah justru menyatakan kasih-Nya yang besar, membuka jalan bagi pertobatan, pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. All glory to the Lord. Jemaat sekalian, kita sebentar akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian. KPPK 146. Beritahu Yesus. Bait pertama dan bait yang kedua. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Jemaat, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pertama-tama mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman dari seluruh jemaat penata layan Majelis Hamba Tuhan Gereja Kalam Kudus Ambon, khususnya di masa-masa PSBB yang saat ini sedang dilangsungkan di kota Ambon sampai dengan 5 Juli. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, Engkau yang menggembalakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, Gereja Kalam Kudus Ambon. Hamba berdoa untuk setiap pribadi jemaat, keluarga demi keluarga ya Tuhan.
Ketika kami tidak berjumpa satu dengan yang lain ya Tuhan. Ketika kami hanya beribadah secara online. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami tidak terhilang. Agar kami tidak menjadi lesu. Agar tetap ada semangat untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami justru lebih banyak belajar, lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan, Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar ya Tuhan. Tambahkan terus pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan di hati jemaat. Nyatakanlah diri-Mu lebih mendalam lagi ya Tuhan. Tuhan, sehingga kami lebih rajin, lebih tekun, baik di dalam doa pribadi maupun juga di dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi jemaat yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kalau di antara jemaat ada yang lemah, ada yang berbeban berat, ada yang sakit, bahkan ada yang undur, Tuhan, seperti anak yang bungsu Tuhan. Tuhan, Engkau menantikan Tuhan kembalinya anak yang bungsu Tuhan. Ketika ada domba yang terhilang, Tuhan, tangan-Mu juga yang menggapai Tuhan, yang menggendong domba yang tersesat pulang kembali di dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Kami terus mendoakan setiap pribadi Tuhan, mulai dari komisi anak, pemuda, remaja Tuhan, komisi wanita, komisi usia indah Tuhan, sampai kepada jemaat kebaktian umum Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan, dan juga pergumulan di tengah-tengah setiap keluarga, baik pergumulan mengenai masalah ekonomi, khususnya Tuhan ada begitu banyak toko yang harus tutup di masa PSBB ini. Cukupkan semua kebutuhan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Beri hikmat bijaksana, beri kreativitas yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat Tuhan, sehingga jemaat-Mu terpelihara. Kami juga berdoa Tuhan, iman kami juga dibangkitkan kembali ya Tuhan. Mereka yang undur juga Tuhan, Engkau tolong iman kami bersama. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk para pemimpin, untuk bangsa dan negara kita, untuk presiden, wakil presiden, untuk kabinet menteri-menteri, untuk anggota-anggota DPR, pemerintahan pusat dan juga di daerah, supaya mereka diberi hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami terus membawa Tuhan para pemimpin di negeri kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemangku jabatan, mampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, yang mereka emban Tuhan, untuk keputusan yang mereka harus buat Tuhan. Beri hikmat bijaksana, sehingga benar-benar Tuhan, negeri ini boleh keluar menang atas pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong Tuhan, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah Tuhan. Beri hikmat bijaksana juga untuk kota Ambon, peliharakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Yang berikutnya ya jemaat, mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita, khususnya yang ada di luar Ambon. Baik mereka yang studi, mereka yang bekerja, bahkan juga ada yang di luar negeri. Tuhan juga yang memeliharakan iman, Tuhan juga yang menopang mereka di dalam studi, di dalam pekerjaan, melindungi mereka dari segala yang jahat. Mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di luar Ambon Tuhan. Ketika tidak bisa berjumpa secara fisik Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan yang memeliharakan anak-anak kami Tuhan, anak cucu menantu, baik yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa, di berbagai pulau-pulau di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri Tuhan. Peliharakan mereka semua, kesehatan, usaha Tuhan, kerohanian mereka Tuhan. Jagai lindungi mereka dari segala yang jahat, baik yang kelihatan maupun juga yang tidak kelihatan. Tuhan, peliharakan juga iman mereka Tuhan. Tolong mereka supaya mereka terus Tuhan
semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dan mereka juga diberkati ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada orang tua murid dari anak-anak sekolah minggu. Ada suami daripada istri-istri. Atau sebaliknya ya Tuhan. Ada para mertua atau para menantu, cucu-cucu kami yang belum mengenal Tuhan. Jamah dan lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, kami juga menyerahkan para majelis, para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan, kami mau terus menopang mereka. Beri hikmat bijaksana kepekaan, beri anugerah-Mu Tuhan. Karunia-karunia rohani terus berkembang. Tuhan, terutama di dalam mengambil keputusan-keputusan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan BP yang sudah terpilih dan juga nanti akan dilantik ya Tuhan. Beri iman, keberanian, hikmat bijaksana untuk mereka dipakai oleh Tuhan dengan heran, dengan luar biasa, bergandeng tangan bersama dengan seluruh majelis dan para hamba Tuhan, sehingga boleh memajukan gereja Kalam Kudus Ambon. Masa depan gereja kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau juga sudah menolong melewati masa-masa yang sulit Tuhan, kami juga percaya ke depan Tuhan, Engkau juga yang memegang gereja kami Tuhan, melangkah maju, berkembang, bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan doa-doa kami di dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.